Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel saya, Wisandi Liputra. Jadi kali ini kita akan buat video review tentang mobil yang ada di samping saya ini, yaitu ya harusnya kalau dari tampang sih teman-teman sudah tahu ya. Ini adalah Mitsubishi Galant generasi ke-8 atau yang kalian sering bilang ini adalah Galant Hiu. Nah, kalau kita membahas mobil ini ya, ini adalah termasuk mobil kelas medium sedan pada zamannya ya, yang dimana dia berkompetisi dengan Honda Accord, Toyota Camry. Tapi kita harus jujur, mobil ini sampai detik ini masih banyak peminatnya ya, kalau kita bandingkan dengan rival-rival sekelasnya ya. Ya, terus terang saja saya bukan terlalu pecinta mobil tua, tapi setiap kali saya melihat mobil seperti ini, saya sangat suka sekali. Nah, apalagi mobil yang ada di samping saya ini termasuk kondisinya yang sangat super ya. Jadi nanti kita akan bahas bersama kira-kira apa spesialnya ya. Oke, jadi sebenarnya ya, apa yang membuat orang membeli mobil ini ya, atau orang bisa melirik mobil ini ya? Sebenarnya di antara banyak alasan yang ada, sebenarnya hanya ada dua alasan yang paling tepat. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, seperti yang kalian tahu pasti desain. Sampai hari ini ya, mobil ini mau dibilang ketinggalan zaman kali, tidak sih. Ya, karena dia punya desain tersendiri dan model ini tidak diikuti oleh pabrikan-pabrikan mobil lain. Nah, seperti yang kalian tahu, namanya Galant Hiu. Nah, ini modelnya galak banget ya kan. Jadi sampai hari ini pun ya kompetitornya tidak membuat model-model yang seperti ini. Ya, sebenarnya oke, tampilan depan ini sangat bagus sekali ya. Tampilannya galak ya. Ini lampu, ini desainnya ini agak menurun masuk ke dalam ya, seperti layaknya ikan hiu. Terus ini di kap mesinnya ini dia ada lekukan ini ya supaya aerodinamis ya. Kemudian sebenarnya kalau dari lampu ini, dari desain lampu, dia sudah kristal multi reflektor ya, dengan lampu jauh yang sudah terpisah. Kemudian dia masih memberikan fog lamp ya pada saat itu, tapi kayaknya nampaknya fog lampnya masih fog lamp buram ini. Nah, kebetulan ini adalah Mitsubishi Galant keluaran tahun 98, jadi mika lampu sennya masih berwarna kuning. Katanya kalau yang tahun 2000 ke atas mikanya sudah yang bening ya. Tapi saya pribadi sih saya lebih suka yang kuning saja. Oke, kalau kita lihat dari samping ya, ini mobil sebenarnya ya seperti yang tadi saya katakan, ini adalah mobil kelas medium sedan. Nampaknya bongsor ya, besar, lebar. Tapi sebenarnya menurut saya sih, kalau kita compare dengan mobil zaman sekarang sih sebenarnya dia tidak bongsor-bongsor amat ya. Karena kalau saya lihat dengan panjang 4,6 meter, lebar 1,7 meter, dan tingginya 1,4 meter, itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Civic Turbo pun ukurannya sudah imbang. Malah sebenarnya si Civic Turbo generasi FC ya, dia malah lebih lebar sedikit daripada mobil ini. Jadi ya seperti yang kita tahu, mobil itu keluar model yang lebih baru, dan maka ukurannya akan lebih besar. Tak terkecuali ya ini, meskipun dia kelasnya medium sedan, tapi
untuk zaman sekarang ukurannya juga sudah sama lah seperti kelas compact sedan ya untuk zaman-zaman sekarang gitu loh. Nah, kemudian pelek ya ini masih ring 15 ya, dengan profil ban yang terpasang di pelek ini adalah 205/65 ring 15. Kecil ya. Tapi memang pada zaman itu pelek itu tidak besar-besar amat. Ya semua kecil, tidak bisa dibandingkan dengan sekarang ya, yang sudah ring 17, ring 18, even kalau sekelas mobil Eropa sekarang sudah ring 19, ring 20, tapi ini masih ring 15. Tapi kelebihannya adalah pastinya dengan ring kecil dan ban yang agak tinggi ya, profilnya akan membuat mobil ini benar-benar nyaman untuk dikendarai. Tapi nanti soal pengendaraan kita akan tes langsung ya. Kemudian dari aku rasa ya kayaknya biasa-biasa saja ya, nampaknya jujur saja ya tidak ada hal yang menarik ya. Ya seperti lainnya biasa, ini spionnya nampaknya agak kecil lagi sebenarnya. Nah kemudian dia ada lampu sen, tapi di sebelah fender kiri. Nah ini which is khas sedan zaman-zaman itu ya. Oke, kalau dari samping ya tadi udah. Oke, jadi kalau dari bagian belakang ya saya rasa modelnya jujur aja biasa-biasa aja ya. Ya mirip lah dengan mobil rally ya sedikitnya ya, apalagi ini mobil sudah terpasang wing ya, tapi bawaannya tidak ada wing ya. Ini dipasang oleh pemilik sebelum-sebelumnya. Ya ini adalah wing Galant VR4 ya. Nah, jadi menambah kesan yang cantik sih sebenarnya sih. Kembali lagi ke tadi modelnya, saya rasa sih modelnya biasa-biasa aja ya. Jadi di sini ya ada emblem Mitsubishi-nya, ada namanya Galant, kemudian dia memberitahu identitas mesin dia tersendiri, yaitu dia menggunakan mesin V6 24 valve atau 24 klep. Nah, dari tadi kita lihat ini ya, mobil ini sebenarnya hampir tidak ada chrome-nya ya. Kayaknya ya yang chrome ini ya paling logo-logonya dan antenanya aja dan grillnya. Sisanya tidak ada, tapi itu pula yang sebenarnya di zaman sekarang ini mobil kebanyakan ada chrome ya. Kita lihat seperti ini kan rasanya berbeda ya. Nah kemudian kita coba buka bagasinya. Jadi bagasinya ini dia tidak ada tuas di sini, kita harus buka lewat kunci. Dan kalau tidak ya di sebelah kursi driver. Nah, mobil ini ternyata sudah terpasang audio ya. Tapi yang sebenarnya kalau saya lihat dari Google atau YouTube yang lain, saya lihat sih bagasinya lumayan lebar ya. Tapi karena ini sudah ada partisi-partisi seperti ini, jadinya nampaknya sempit. Oke. That's all untuk bagian desain. Nah, kemudian satu hal yang saya suka lagi, tambahannya ini ground clearance-nya lumayan tinggi ya. Saya suka nih. Meskipun ya menyalahi aturan modifikasi ya, karena modifikasi itu nampaknya rendah ya. Tapi ini ya kalau untuk dibawa sehari-hari ini tepat sekali. Oke, jadi tadi sudah di bagian desain ya. Karena kalau secara umum sih desainnya yang paling cakep di bagian depannya sih, kalau menurut saya sih. Jadi yang nomor 2 itu Anda pasti sudah tahu. Kita belum buka kap mesinnya nih. Apa yang ada di balik kap mesin ini ya. Oke. Kita push dulu. Kita taruh. Oke. Nah, ini adalah alasan kedua kenapa
orang membeli mobil ini, yaitu mesinnya sendiri. Dapur pacunya itu menggunakan mesin V6. Nah, 2500 cc dengan power 170 HP. Nah, dengan torsi 230 Nm. Besar untuk zaman sekarang relatif ya. Malah sebenarnya pun tidak besar-besar amat, karena kalau tadi kita bandingkan ke Civic Turbo juga, malah sebenarnya tenaga ini udah lebih kecil. Tapi raungan V6 itu sangat mahal di zaman sekarang, karena jarang mobil-mobil sekarang ya, apalagi mobil Jepang itu menggunakan mesin V6, kecuali mobil yang sangat premium. Karena di zaman itu saja kompetitornya saja, yakni Honda Accord dan Toyota Camry saja yang bermesin 2000-an cc menggunakan mesin inline, sementara dia sudah menggunakan V6. Wah, jadi kalau mesin Mitsubishi zaman-zaman tahun 90-an itu sangat mengerikan ya. Ya, kita bisa lihat dari mesin Eterna itu yang pakai 4G63 ya. Kalau yang versi apanya itu kan dia menggunakan turbo itu kan, itu mesinnya sangat ikonik, fenomenal. Kemudian mesin 6A12 yang terpasang di galan lele itu. Nah, sebenarnya dia ada versi yang superiornya, yaitu dia 6A12 MyPack atau MiPack yang terpasang di Mitsubishi FTO. Nah, jadi teman-teman boleh ngecek nih Mitsubishi FTO itu. Waktu lari suaranya aduhai sekali. Kemudian mesin 6A13 ya, dengan mesin V6 ya, yang tadinya ini 170 HP, dan mesin keluaran superiornya yakni kepunyaan VR4 itu dia menggunakan kode yang sama 6A13TT, tapi berarti dia headnya berbeda. Headnya menggunakan DOHC atau Dual Overhead Camshaft dengan twin turbo. Wah, mengerikan sekali ya. Jadi Mitsubishi itu pada zaman itu sangat galak ya, tak terkecuali ini. Kalau menurut saya zaman sekarang, orang sebenarnya tidak penting-penting amat kencangnya sih, tapi raungannya. Terus orang sudah tahu, bahwasanya ini mobil V6, ini mobil kencang bos. Jadi tidak ada yang tidak tahu kalau mesin kapasitas besar ini sudah kencang. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Yes, mesin ini adalah alasan kenapa pecinta otomotif masih suka dengan Mitsubishi Galant. Nah, kalau kita lihat ya di zaman itu dia mesinnya sudah lumayan kompleks ya. Dia ada sensor di sini, dia ada sensor modul ABS ya. Tapi sayangnya pengapiannya masih menggunakan Delco CDI ya. Jadi sayang sekali ya, dia belum memakai itu yang coil yang sudah 4 itu, dan kemudian menggunakan TCI ya. Jadi itu saja sih. Tapi untuk zamannya tahun 90-an ini termasuk mesin yang kompleks ya, dan ini kondisinya masih sangat bagus ya. Peredam-peredamnya ini masih ada, partisi-partisi ini semuanya masih ada, even busa dari ini lubang hawa ini masih ada ya. Jadi kondisinya masih cukup baik, dan sangat baik malah dibanding kebanyakan Galant zaman sekarang. Nah, jadi kita sudah berada di dalam interior mobil ini ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam mobil ini ya baru terasalah rasa jadulnya itu. Karena bagaimana ya, ini kalau kita begitu duduk dan kita melihat, aduh, speedometernya ini masih model yang cukup jadul ya. Yang masuk di Indonesia itu dia masih speedometer full analog, even kilometernya ini semuanya masih analog ya. Ya, meskipun katanya di luaran Galant dia sudah ada versi speedometer Optitron ya, tapi sayang sekali yang masuk di Indonesia masih yang full analog. Kemudian
Ini oke, ini ada jam, kemudian ini partisi standar ya. Ini head unitnya ada, yang bawaannya masih pakai kaset, ini sudah terganti jadi yang apa nih, yang touchscreen ya, double din. Kemudian kebanyakan orang bilang ini panelnya digital. Yes, memang di zaman itu sih ya, katanya kebanyakan masih analog ya. Namun saya rasa sih ya, Accord VTIL pun sebenarnya pakai panel digital kan. Dan kemudian Toyota Camry juga yang generasi 90 akhir juga sudah menggunakan panel digital. Jadi saya rasa sih tidak superior amat ya. Tapi dibandingkan dengan mobil-mobil tahun 2000-an yang di bawah kelasnya kan masih kebanyakan panel putar aja, kalau putar ya. Jadi ini termasuk sangat mantap sih, kira-kira seperti itu. Dia sudah digital, apalagi ini kan mobil 90s ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia ada airbag. Nah ini setirnya ya tidak ala kadarnya ya. Belum ada tombol-tombol. Maafkan saya ya, di zaman sekarang kan setir itu juga sudah banyak tombol-tombol yang bisa kita pencet. Kemudian ini ada laci penyimpanan tertutup yang kecil. Nah, kemudian ini ada tempat asbak ya, yang mantap kok. Ya, di zaman ini sudah banyak berkurang, yaitu transmisi manual. Nah, jadi ini termasuk mobil mewah pada saat itu, yang kebanyakan masih ada menawarkan pilihan manual. Kalau di zaman sekarang kan mobil premium itu semuanya kebanyakan sudah matic doang. Nah, kemudian kisi AC-nya ini wah standar ya. Tapi saya sejujurnya suka kisi AC yang seperti ini, tidak banyak cincong sih namanya sih. Kemudian AC-nya benar-benar menyala dan mendistribusikan dengan baik, tidak seperti AC zaman sekarang anginnya entah kemana-mana. Saya agak bingung sih, cuma ya oke lah. Kemudian dia punya spion retract, nah, yang dimana ini sangat superior ya di zamannya ya, keren sekali. Even Mercy pada zaman itu spionnya sama sekali tidak bisa dilipat. Nah, satu hal lagi, kemudian kalau tadi yang AC digitalnya kalau kita bandingkan dengan mobil Eropa, yes, ini lebih mantap karena mobil Eropa pada saat itu masih kena putar juga. Saya masih ingat, even sampai kelas lampu kacang ya W203 juga masih seperti itu. Nah, kemudian ini ada laci penyimpanan. Nah, tidak luas pun sebenarnya. Nah, ini belum ada airbag ya. Nah, satu hal lagi yang saya rasakan ketika saya duduk di mobil ini ya, saya rasa mobil ini interiornya gak lebar-lebar amat ya, jujur saja ya. Saya merasa kayaknya tempatnya ya, mau dibilang sempit sih tidak, tapi ya tidak luas ya nampaknya. Tidak bisa dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang yang memang ukurannya bisa jadi sama tapi jauh lebih lebar interiornya. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Oke, jadi kemudian kelebihan dari mobil ini ya adalah kilometernya masih 45.000 bro. Dimana lagi cari galan kilometer seperti itu ya kan? Tapi sayang sekali ya, namanya mobil tua ya, still mobil tua ya. Pastinya ada beberapa minusnya ya, seperti ini panel AC-nya ini kayaknya nampaknya terkena sunburn ya. Ini kelemahan kalau sesuatu hal yang menggunakan digital ya, tapi ini bisa diperbaiki, itu gampang. Kemudian nih kisi AC yang ternyata dalamannya tidak rusak, maksudnya bukan dirusakin ya, bukan karena pemakaian ya, tapi karena usia, yaitu dia lapuk sendiri. Ini kisi-kisinya untuk kiri kanan pertamanya patah ini, kemudian yang naik turun ini juga patah. Tapi sayangnya yang naik turun ini sudah dilem ya, jadi sayang sekali. Itu karena dia usia ya, lapuk kalau istilahnya.
Jadi untungnya yang lain kondisinya masih bagus. Nah, ini ada tempat taruh barang yang terbuka. Kemudian ini ada dua partisi ya. Nah, ini satu bisa dibuka juga. Nah, yang bawah ini, jadi ini atas ada dua tempat penyimpanan ya. Sofa, dua lampu. Oke, so that's all bagian depannya. Oke, jadi kita sudah duduk di belakang ya. Jadi ini tadi posisi duduk saya yang depan. Saya tingginya 173 cm dan yes, ini tidak sempit sih sebenarnya sih. Tapi kalau mau dibilang lebar juga tidak ya. Saya jujur saja, saya termasuk orang yang sangat anti dengan mobil yang sempit ya. Tapi tidak terjadi di mobil ini, untungnya. Nah, jadi ya kaki kita masih bisa gesek-gesek ya. Ya oke, tapi sebenarnya tidak lebar-lebar amat juga, kira-kira seperti itu. Dan dia tidak panjang, maaf, tapi dan juga tidak lebar. Ya meskipun dari luar dia panjang dan lebarnya ya. Tapi tidak tahu kenapa di dalamnya tidak begitu lapang ya. Even kalau kita mau duduk 3 orang nampaknya ini bakal sempit ya. CVFD saja sebenarnya lebih lebar sedikit dalamnya. Nah, kemudian tidak ada cup holder sama sekali ya. Ini ada headrest. Iya. Ini ada headrest. Tapi sayangnya tidak ada tempat untuk menaruh botol ya. Sayang sekali. Kemudian headrestnya ini memang fix ya, tapi kepala tersanggah dengan baik sih. Jadi mobil ini kalau dibawa jauh sih penumpangnya harusnya masih tetap nyaman ya. Mengingat mobil Mitsubishi itu tidak pernah nyamanin penumpangnya, saya sangat heran sekali. Dia selalu menyamankan yang posisi duduk yang paling depan. Tapi yang ini oke sih sebenarnya sih. Oke, ini belakang ini tempat audio ya. Oke, so far itu saja sih. Di belakang tidak ada apa-apa lagi. Yes, ini ada asbak saja. Oke, ini gundukannya ada ya, karena mungkin dia ada versi AWD-nya di luarannya, jadi sedikitnya seperti itu, tapi tidak terlalu mengganggu. Itu saja sih kira-kira. Mobil 90s tidak banyak fitur ya. Oke, jadi ini sekarang kita sudah berada di dalam Mitsubishi Galant ya. Memang dari tadi udah masuk di dalam ya. Maksudnya ini kita lagi buat sesi berkendaranya. Oke. Jadi impresi pertama ketika saya duduk dan bawa mobil ini, rasanya tuh kayak mobilnya gampang dikendarai. Oke, bagaimana maksudnya? Maksudnya nih kita masuk, rasanya kita visibilitas kita sangat bagus ya. Nomor 2, rasanya yang kayak tadi saya bilang, rasanya mobil ini kecil di dalamnya. Jadi itu juga memberi satu sugesti bahwasanya mobil ini nampaknya tidak sulit dikendalikan, dan memang benar tidak sulit dikendalikan. Nah, nomor 2 adalah saya sejujurnya sejak saya naik mobil Matic ya, saya jujur sekali saya udah malas bawa mobil manual, karena teringat dulu saya pernah ganti beberapa mobil ya. Salah satunya tuh kayak Civic FB, saya pernah bawa yang manual, dan hasilnya tuh rasanya saya sangat benci mobil manual pada saat itu. Dan mobil Innova bensin ya, yang diesel tuh sama saja, tapi bensin lebih parah. Rasanya kalau bawa mobil manual, mobil seperti itu rasanya lelet sekali. Bukan tenaganya lelet, maksudnya gasnya lelet banget. Jadi dia sudah menganut throttle by wire ya namanya ya, yang dimana gas itu agak telat, jadi dia lebih mengejar efisiensi. Beda dengan mobil ini. Ketika saya bawa mobil manual ini, rasanya saya seperti melepas kangen saya, karena mobil 90s atau tahun 2000 awal itu dia masih pakai kabel ya, jadi dia masih belum pakai sensor ya. Jadi semuanya tergantung kaki kita. Nah, irit borosnya itu semua kembali ke kaki kita. Jadi rasanya
sangat enak banget gitu loh. Kita gas langsung naik. Jadi jarang yang namanya kita bisa miss dalam bermain kopling gitu loh. Ya jadi kalau yang suka main kopling pasti tahu lah maksud saya ya kan. Nah, kemudian power mobil ini, nah kalau menurut saya ya, tenaganya ini mulai keluar di RPM 3000. Nah, kita tes ya. Waduh, mantap sekali. Tenaganya itu, terus raungan fisiknya itu terasa ya mobil ini kencang banget gitu loh. Ya meskipun pada kenyataannya zaman sekarang horsepower seperti ini ya 170, 167 HP gitu itu tidak tergolong besar-besar amat sih, biasa saja sih. Ya untuk mobil satu kapasitas seperti ini ya, tapi kalau kita laga dengan mobil-mobil 2000 cc masih bisa lah kita lawan dengan mobil ini kayak gitu ya. Nah awas lu ya yang suka naik mobil diesel terus ngasap-ngasapin orang, ketemu mobil seperti ini jangan coba-coba, kita kejar sampai habis. Kemudian sayang ya dia tidak banyak fitur di dalam, tapi justru itu yang jadi obat kangen kepada kita. Jadi dia tidak banyak cincong kalau bahasa kerennya nih. Ya dia tidak banyak cincong. Ya apa yang ada lah kira-kira seperti itulah. Jadi ini mobil bisa menjadi obat kangen untuk kita yang memang sudah berkendara berpuluh tahun dan kita ingin lepas dari yang namanya semua teknologi yang ada. Nah ini salah satunya yang bikin kita happy ya. Nah kemudian thanks to sistem suspensinya, yaitu suspensinya depan belakang itu menganut multi-link ya. Jadi sekedar informasi, multi-link itu dia basicnya dari MacPherson Strut ya, tapi yang sudah dikembangkan ya. Jadi kalau kita lihat sistem suspensinya itu dia mirip-mirip dengan double wishbone. Jadi teman-teman harusnya kalau penghobi otomotif itu harusnya tahu. Jadi basically mobil ton-ton tinggi dan mobil premium itu biasanya hanya dua yang dipakai, MacPherson Strut, double wishbone. Nah seperti CVFD itu depannya MacPherson Strut, belakangnya double wishbone. Yang ini semuanya sebenarnya basicnya MacPherson Strut, tapi yang sudah disempurnakan jadi namanya multi-link. Jadi multi-link ini dia punya kestabilan yang so-so, tapi untuk kenyamanan ini sangat best sekali ya. Jadi untuk suara-suara kolong itu nggak gitu kedengaran sih. Beda kayak MacPherson Strut biasa ya, yang suara kolongnya itu entah sampai mana-mana. Ya dimana oke lah, dari pintu, dari mesin semua kedap, tapi tiba kolongnya tiba-tiba suaranya sangat kuat sekali. Tapi di sini enak, malah dia hampir tidak terasa suara kolongnya ya. Bahkan bukan hanya suara kolong, kadang-kadang kalau jalannya yang kurang rata itu pun kita kadang tidak sadar pun, atau ada polisi tidur atau yang kita lihat itu yang kecil-kecil ya, bahkan kadang kita tidak tahu. Nah tapi tidak bisa dipungkiri basicnya MacPherson Strut ya, tetap suaranya sedikit ada. Kalau kita lewati jalan yang tidak rata, kadang-kadang ada suara dep-dep ya, ada sedikitnya itu ya. Beda daripada double wishbone yang memang hampir tidak ada suaranya gitu. Tapi apa boleh cerita, double wishbone katanya makan tempat ya. Jadi kebanyakan pabrikan suka pakai MacPherson Strut. Nah, dalam hal ini dia pakai multi-link. Oke, back again ke pengendalian mobil ya. Kalau setir ini rasanya kurang direct ya saya rasa ya. Jadi kalau kita biasa geser, dia nggak ada spelling sebenarnya, tapi dia tidak begitu tajam. Dia nggak seperti mobil-mobil sekarang yang setirnya digeser sedikit saja dia sudah ngikut gitu. Ini tidak. Nah, jadi ada kelemahan, ada kelebihannya. Kelebihannya ya di dalam, jadi yang di dalam tetap nyaman gitu loh, meskipun kita tidak sengaja menggeser setirnya gitu loh. Ini bukan spelling sih. Nah,
Kalau styling itu dia rasanya longgar-longgar, ini tidak longgar kira-kira seperti itu. Ya maklum lah, dia mirip lah kayak Toyota Celica yang kemarin kita review, dia kurang direct setirnya. Nah, kemudian karakter fisik itu bisa dikatakan sangat melekat ya di mobil ini ya. Jadi RPM, jadi tenaga itu memang benar-benar baru keluar itu di atas RPM 3000, lebih tepatnya kalau RPM 4000 itu wah enak banget tuh. Jadi sebenarnya dengan cc yang besar, kita masuk di dalam tol itu cc besar itu memang sangat berguna ya. Jadi kita waktu mau motong kendaraan lain ya kan, rasanya kita tidak usah turun gigi lah, nggak seperti Honda Civic kita 2000 cc kita harus turun gigi gas terus ya kan. Nah, kalau ini tidak perlu, jadi kita gas aja, torsinya melimpah kira-kira seperti itu. Jadi sumpah nih mobil enak banget, apalagi kilometernya masih sedikit ya. Jadi itu berpengaruh sekali. Jadi di dalamnya ini kedepannya ini masih pas ini sebenarnya. Sebenarnya yang buat saya ketagihan nih tenaganya nih. Coba kita tes lagi ya. Wah, gila, suaranya gila banget. Mau dibilang nggak ada tenaga, tenaganya gede banget ini, enak banget. Wah, saya nih sebenarnya kalau udah bawa mobil kayak gini, saya jadi rasanya nggak bosen-bosen nih. Saya bagus jadi yang bawa mobil aja, kita jadi drivernya aja nggak apa-apa. Ini rasanya sangat gimana ya, sangat fun to drive kira-kira seperti itu. Oke. Jadi so far saya sangat puas dengan mobil ini sih ya, karena memang jujur pertama ini mobil termasuk wishlist saya ya dari dulu ya, dari zaman dulu ya. Tapi ya maklum lah, nggak dikasih sama orang tua kan, katanya ini mobil boros, nggak ada harganya, jangan beli mobil yang kayak gini-ginian. Jadi memang kita pendam gitu lama, memang sempat kita udah urungkan niat untuk tidak beli, tapi jumpa pula mobil dengan kilometer yang sangat sedikit ini. Nah, jadi sempat terpikirkan kemarin untuk saya beli untuk dijual kembali kira-kira seperti itu. Nah, tapi jadi sayang ya kan, kapan lagi bisa dapat mobil dengan kilometer sekecil ini. Tapi tidak apa-apa, kita terus terang saja, kita P3K ya. Nah, jadi kata orang tuh P3K itu pedagang pura-pura kolektor. Jadi kalau ada tawaran yang bagus, ya kita pasti kalah lah dengan uang. Jadi kalau ente kira-kira nawar dengan harga yang lumayan, maybe mobil ini bisa jadi milik kalian. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini sebenarnya masih cocok untuk kalian pakai ya. Bahkan untuk dihargakan masih sangat mantap sekali. Tapi sayangnya mobil ini juga berumur ya. Jadi kalau kebanyakan yang di lapangan itu mungkin rawatannya harus lebih ekstra. Tapi mobil ini kan tadinya kilometernya masih 45 ribuan. Jadi sebenarnya kalau kita bawa sih lebih tenang ya hati ya. Nah, meskipun tidak dipungkiri setelah saya beli juga ada beberapa barang yang saya melakukan refreshment, jadi supaya mobil ini lebih mantap lagi. Soal biaya saya rasa sih tidak mahal-mahal amat ya. Ketika saya cek di toko online juga sebenarnya beberapa part yang saya penasaran seperti kampas kopling, matahari, shock, harganya masih reasonable kok. Nah, tantangannya cuma satu aja kalau mau dibawa harian. Minyak ini tergolong boros ya kalau dibandingkan dengan mobil zaman-zaman sekarang yang mungkin kelas Honda Civic zaman sekarang 1/10 bisa, tapi ini mobil paling jago mungkin hanya 1/6, 1/7. Kalau di luar kota dia bisa irit. Nah, jadi itu saja videonya saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. See you again in the next video. Bye-bye.